Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat, kita lanjutkan kembali pembacaan buku Utsman bin Affan, Antara Kekhilafahan dengan Kerajaan, karya Muhammad Hussein Haikal. Melanjut di pembacaan berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab Majlis Syura dan pelantikan Utsman. Ada beberapa sumber menyebutkan bahwa Sa'id bin Zaid bin Amr berkata kepada Umar, "Kalau Anda menunjuk seseorang dari kalangan muslimin, orang sudah percaya kepada Anda." Dijawab oleh Umar, "Saya sudah melihat sahabat-sahabat saya mempunyai ambisi yang buruk." Jawaban ini menunjukkan bahwa dia khawatir kalau dia menunjuk nama tertentu, hal ini akan mendorong ambisi yang lain untuk bersaing. Jika terjadi demikian, maka tak akan ada kesepakatan di kalangan muslimin, malah akan timbul pertentangan dengan akibat yang tidak diharapkan. Ada yang berpendapat bahwa Umar memang tidak melihat dari keenam mereka itu yang sedang lebih baik dari yang lain. Ada yang berpendapat bahwa Umar memang tidak melihat dari keenam mereka itu yang seorang lebih baik dari yang lain. Ia tidak ingin menanggung dosa musyawarah yang tidak benar-benar memuaskan hatinya di hadapan Tuhan. Ataukah ketika terkena tikam itu, ia khawatir akan cepat menemui ajalnya sebelum kaum muslimin mencapai kesepakatan memilih salah seorang dari mereka, lalu penyelesaiannya diserahkan kepada Majlis Syura karena sudah tidak ada waktu lagi buat dia menyelesaikan. Semua ini adalah soal yang tidak mudah bagi seorang sejarawan untuk menentukan pilihannya. Sekalipun harus juga ditambahkan apa yang dikutip orang tentang Umar yang mengatakan, "Sekiranya Abu Ubaidah masih hidup, tentu akan saya tunjuk dia sebagai pengganti saya. Kalau saya ditanya oleh Tuhan, akan saya jawab, aku mendengar nabimu berkata bahwa ia percaya umat. Sekiranya Salim, bekas budak Abu Khuzaifah, masih hidup, akan saya tunjuk dia sebagai pengganti saya. Kalau saya ditanya oleh Tuhan, akan saya katakan, ku dengar nabimu berkata bahwa Salim sangat mencintai Allah Ta'ala." Adakah ungkapan itu berarti bahwa dia lebih mengutamakan Abu Ubaidah dan Salim daripada keenam orang anggota Majlis Syura itu, bahwa keenam orang itu baginya semuanya sama? Akan tetapi masih mendapat penafsiran lain atas sikap Umar itu, yakni ia tidak ingin memikulkan tanggung jawab kekhilafahan itu ke atas pundak keenam orang tersebut yang sudah dialaminya sendiri begitu berat dan sangat melelahkan. Ada sumber yang menyebutkan bahwa begitu sadar akibat penikaman itu, ia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Saya akan mempercayakan kepada Anda." Abdurrahman menjawab, "Amirul Mukminin, kalau saran Anda ditujukan kepada saya, akan saya terima." Lalu ia ditanya oleh Umar, "Apa maksud Anda?" "Amirul Mukminin, demi Allah, benarkah Anda menyarankan itu ditunjukkan kepada saya?" tanya Abdurrahman lagi. "Sebenarnya tidak," jawab Umar. Sesudah konsultasi itu Abdurrahman berkata, "Saya memang tidak ingin memasuki soal itu sama sekali. Anggaplah saya diam," kata Umar, "sebelum saya percayakan kepada orang-orang yang ketika Rasulullah SAW wafat merasa senang terhadap mereka." Apapun yang mendorong Umar tidak mau menunjuk pengganti dan ia membentuk Majlis Syura untuk memilih khalifah di antara mereka, peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah itu memang menunjukkan bahwa pendapat itu benar. Pertemuan dan perdebatan sengit. Anggota-anggota Majlis Syura itu sudah mengadakan pertemuan begitu mereka ditunjuk, tetapi ternyata mereka masih saling berbeda pendapat. Abdullah bin Umar berkata kepada mereka, "Kalian akan mengangkat seorang pemimpin sementara Amirul Mukminin masih hidup?"
Kata-kata itu didengar oleh Umar, maka ia segera memanggil mereka. Berilah waktu, kata Umar. Kalau terjadi sesuatu terhadap diri saya, biarlah Suhaib yang mengimami sholat kalian selama 3 malam ini. Setelah itu bersepakatlah kalian, barang siapa di antara kalian ada yang mengangkat diri sebagai pemimpin tanpa kesepakatan kaum muslimin, penggalah lehernya. Selanjutnya ia memanggil Abu Talhah al-Ansyari dari kalangan Ansar, orang yang terbilang pemberani yang tak banyak jumlahnya. Lalu berkata, Abu Talhah, bergabunglah anda dengan 50 orang Ansar rekan-rekan anda itu bersama beberapa orang anggota majelis syura. Saya rasa mereka akan bertemu di rumah salah seorang dari salah seorang dari mereka. Berjaga-jagalah di pintu bersama teman-temanmu itu. Jangan biarkan dari mereka ada yang masuk, juga mereka jangan biarkan berlarut-larut sampai 3 hari. Belum ada yang terpilih. Andalah yang menjadi wakil saya pada mereka. Demikian sahabat untuk pembacaan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, dan ikuti video berikutnya untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai pembacaan buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.